Sobat Garuda Militer, industri pertahanan dalam negeri Indonesia semakin berkembang. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia sudah mengembangkan hingga memproduksi alutsista canggih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, telah mengutamakan pengadaan alutsista yang berasal dari produsen dalam negeri, seperti PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia. Lansir dari laman kompas.com pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, meskipun persentase dari impor alutsista ini masih terbilang cukup tinggi, namun kerjasama Indonesia dengan negara lain pun tidak hanya sekedar pembelian langsung. Metode transfer teknologi pun kini telah memungkinkan Indonesia untuk memproduksi alutsistanya sendiri, walaupun teknologinya pun masih berasal dari negara lain. Pada tanggal 22 Januari tahun 2015 lalu misalnya, Indonesia sudah mulai melakukan pemotongan pelat utama kapal perang strategik Sea Lift Vessel atau SSV, yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan Filipina. Kapal tersebut berukuran panjang hingga 123 meter dan lebar 21,8 meter, dengan berat 10.300 ton, berdaya angkut 4 tank, 1 ambulans, 2 mobil jeep dan 2 helikopter. Sebanyak 121 kru kapal dan 500 pasukan pun juga bisa diangkut. Kapal ini juga mampu untuk melaju selama 30 hari dengan kecepatan maksimal 16 knot, hingga jangkauan 9.360 mil laut. Alutsista ini menjadi yang pertama untuk diekspor. Kapal SSV tersebut telah diluncurkan pada tanggal 18 Januari tahun 2016 lalu, dan diberi nama BRP Tarlak. Indonesia juga bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Korea Aerospace Industry. Kerjasama ini meliputi penyertaan modal Kementerian Pertahanan Indonesia dengan KAI, serta kontrak antara PT Dirgantara Indonesia dengan KAI. Kontrak kerja ini terkait perkembangan proyek jet tempur Korea Fighter Experimental atau KFX, atau Indonesia Fighter Experimental atau IFX oleh pemerintah Korea Selatan dan Indonesia. Tank medium Harimau. Pada 2017 lalu, PT Pindad Indonesia dan FNNS Turki telah bekerja sama membuat prototipe pertama tank medium Harimau. Untuk prototipe keduanya dikerjakan di Bandung, Jawa Barat, dan kala itu ditargetkan dapat diproduksi massal pada 2018. Tank medium Harimau ini diketahui cocok digunakan di Indonesia, terutama untuk di daerah Sumatera dan Jawa. Dengan berlakunya kontrak produksi bersama tank medium Harimau, yang ditandatangani pada IDEF 2019, pekerjaan produksi massal dimulai di fasilitas FNSS. Berdasarkan kontrak pengadaan untuk Indonesia, 18 tank medium Harimau akan diproduksi, 10 tank pertama akan diproduksi di Turki dan 8 tank sisanya akan diproduksi di Indonesia. Pesawat tanpa awak atau drone. Indonesia juga telah memproduksi pesawat tanpa awak atau drone buatan dalam negeri. Produksi massal pesawat nirawak Wulung dengan kode registrasi NW01 dimulai pada Mei tahun 2016 oleh PT Dirgantara Indonesia. Drone Wulung ini dirancang dengan kemampuan autopilot, yang menggunakan konsep modular composite structure, ruang akses yang luas dan perakitan yang mudah serta cepat. Pesawat itu berbobot maksimal 125 kg, kapasitas tangki 35 liter dan menggunakan single piston engine tipe pusher, bertenaga 22 horsepower. Selain pesawat tanpa awak, PT Dirgantara Indonesia kini juga sedang mengerjakan tahap akhir 2 unit pesawat NC-212I pesanan Filipina, dan 3 unit pesawat pesanan Vietnam. Pada tanggal 31 Desember tahun 2019 lalu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan telah memperkenalkan pesawat udara nirawak jenis Medium Altitude Long Endurance atau MALE,
yang diberi nama Elang Hitam. Pesawat tanpa awak tersebut dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari 7 lembaga. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT bertugas untuk merancang dan menguji pesawatnya, sementara PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi dan mengintegrasikan sistemnya. Kapal perusak rudal. PT PAL Indonesia pernah memproduksi kapal perusak rudal atau perusak kawal rudal atau PKR, pesanan Kementerian Pertahanan Indonesia. Kapal ini merupakan jenis kapal canggih frigat ringan, hasil kerjasama dengan perusahaan perkapalan dari Belanda, Damenschelde Naval Shipbuilding DSNS. Kapal PKR ini dibangun dengan pendekatan modular, karena lebih efisien dan fleksibel. Dari 6 modul, sebanyak 4 modul dikerjakan Indonesia dan sisanya Belanda. Kapal yang diberi nama KRI Igusti Ngurah Rai 332 itu, merupakan kapal kedua setelah kapal RM Marta Dinata, yang telah diterima oleh TNI Angkatan Laut pada 2017 lalu. Kemudian, PT PAL juga telah membuat KRI Semarang 594 yang diresmikan pada tanggal 21 Januari tahun 2019, di dermaga Ujung Koarmada 2 di Surabaya. Kapal tersebut memiliki fungsi untuk membantu distribusi militer, baik logistik, peralatan dan perlengkapan militer, serta difungsikan sebagai kapal rumah sakit untuk bantuan bencana alam. Kapal KRI Semarang 594 ini adalah pesanan ketiga dari TNI Angkatan Laut. Dua pesanan sebelumnya adalah KRI Banjarmasin 592 dan KRI Banda Aceh 593. Kapal selam. PT PAL Indonesia juga telah merambah ke bisnis perawatan kapal selam pada tanggal 25 Januari tahun 2018. KRI Cakra 401 menjadi kapal selam pertama yang dilakukan perawatan. Perawatan ini dimulai Maret tahun 2018 dan dikerjakan selama 28 bulan. Selanjutnya, PT PAL Indonesia juga turut andil dalam pembuatan kapal selam Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME 209 atau 1400. Indonesia telah memesan 3 unit kapal selam dari Daewoo Shipbuilding, Korea Selatan. Namun sebagai bagian dari transfer teknologi, pemasangan bagian kapal selam ketiga sudah dilakukan Indonesia. Pada tanggal 20 Januari tahun 2020 lalu, kapal selam itu telah berhasil menjalani tahapan Nominal Diving Depth atau NDD di perairan utara Pulau Bali. Kapal selam yang diberi nama KRI Alugoro itu berhasil menyelam sampai kedalaman 250 meter. Untuk spesifikasinya, panjang 61,3 meter, kecepatan maksimal saat menyelam hingga 21 knot, kecepatan maksimal ketika di permukaan 12 knot. Kapal selam KRI Alugoro ini juga telah mendapat gelar Zero Defect atau tanpa cacat dari tim DSME Korea Selatan. Keberhasilan pembangunan kapal selam ini juga telah membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam. Modernisasi KRI Malahayati 362 tidak hanya berhasil membuat kapal selam dan pesawat, Indonesia juga bisa memodernisasi kapal KRI Malahayati 362. Modernisasi yang dilakukan PT PAL ini mencakup peremajaan ship platform, CCP dan sensor senjata, penggantian propulsi codok, kodat dan diesel generator. Begitu pula dengan pembaruan CMS dan training pada pengawal kapal TNI Angkatan Laut, dalam pengoperasian dan pemeliharaan tingkat organik. Setelah dimodernisasi, nantinya KRI Malahayati 362 ini mampu untuk melakukan fungsi peperangan laut modern dengan estimasi operasional selama 15 tahun ke depan. Kapal frigat. Meski belum dijelaskan kapan waktu dimulainya pembangunan unit perdana, kapal frigat Arrowhead 140 ini
Namun pihak PT PAL Indonesia telah menyebut bahwa unit perdana kapal frigat pesanan Kementerian Pertahanan Indonesia untuk kebutuhan TNI AL itu akan dibangun dalam waktu 69 bulan. Dalam penandatanganan lisensi agreement dengan Rosyth Royal Dockyard Ltd atau Babcock, nantinya ada 2 unit kapal frigat Arrowhead 140 ini yang akan dibangun di fasilitas produksi PT PAL Indonesia di Surabaya. Nah, Sobat Garuda Militer, itulah tadi jajaran alutsista yang bisa diproduksi di dalam negeri Indonesia. Semoga kedepannya pembelian alutsista yang disertai transfer teknologi bisa membuat industri pertahanan dalam negeri berkembang dan mandiri. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer.